Halo viewers, jumpa lagi bersama saya Andromeda. Semoga kalian semua sehat-sehat. Di kesempatan kali ini saya mau menyampaikan atau merekomendasikan beberapa makanan yang wajib kalian konsumsi apabila mengalami asam lambung berlebih, GERD, dan anxiety. Makanan ini saya rekomendasikan karena saya telah melakukannya secara pribadi dan ini adalah pengalaman pribadi saya. Nah, di sini kita harus memahami dulu bahwa faktor makanan itu sangat berpengaruh sekali dalam proses penyembuhan asam lambung kita. Karena biar bagaimanapun juga makanan yang kita konsumsi itu jatuhnya akan ke lambung juga. Jadi kaitan antara makanan dan lambung itu sangat erat. Jadi di sini sangat penting kita harus memilih jenis makanan yang harus kita konsumsi dalam tahap pemulihan asam lambung. Makanan pertama yang bisa saya rekomendasikan itu adalah nasi. Kenapa saya rekomendasikan nasi? Karena nasi itu memiliki karbohidrat yang tinggi, yang lama proses pencernaannya. Nah, dalam mengkonsumsi nasi ini tapi saya selalu mengkonsumsi nasi itu tiap 3 jam. Jadi saya mengkonsumsi nasi itu setiap 3 jam. Jam 7 saya sudah makan nasi, takarannya itu 3/4. Jam 10 saya makan lagi, kemudian jam 1, kemudian jam 4, selanjutnya di jam 7. Nah, sebelum tidur itu biasanya saya nggak makan. 3 jam sebelum tidur itu saya tidak makan lagi karena sangat rawan apabila kita sudah makan terus pergi tidur, itu memungkinkan asam lambung kita naik lagi, apalagi posisi kita langsung baring seperti itu. Dan saran saya dalam posisi tidur itu sebaiknya posisi kepala itu agak lebih tinggi. Kalau paling tidak kalian harus mengganjal bagian belakang kalian itu dengan bantal, jadi posisinya sekitar 60 derajat. Itu saya selalu melakukannya setiap malam. Terus makanan kedua yang bisa saya rekomendasikan itu adalah bubur. Tapi dalam mengkonsumsi bubur ini saya biasanya setiap 2 jam. Karena kenapa? Bubur itu memiliki tekstur yang lebih lembut dan lebih mudah dicerna, jadi perut bisa saja cepat kosong, jadi akhirnya lapar lagi. Jadi kita itu harus berusaha bagaimana perut itu, lambung itu tidak lapar. Jadi saran saya yang sering saya lakukan itu sebenarnya makan nasi tiap 3 jam. Jadi sebelum lapar itu pasti saya sudah mengisi perut. Selanjutnya itu kalian harus makan makanan sehat. Makanan sehat yang saya maksud itu adalah makanan yang rendah akan lemak, rendah akan gula, dan rendah akan garam. Kenapa kita harus menghindari ketiganya itu? Karena makanan yang tinggi akan lemak itu sangat sulit untuk dicerna oleh lambung. Nah, makanan yang saya maksud itu rendah akan lemak, gula, dan garam itu adalah ayam, tahu, telur, dan madu. Itu keempat-empatnya sering saya konsumsi apabila ingin makan. Ya, jadi madu itu sangat bermanfaat, itu pagi, siang, malam pasti saya minum dengan air hangat. Kemudian makanan selanjutnya adalah buah-buahan. Tetapi dalam konsumsi buah-buahan ini kita nggak boleh asal mengkonsumsi buah-buahan. Memang ada jenis buah-buahan yang pantang untuk kita konsumsi. Di antaranya buah-buahan yang memiliki getah dan sifatnya asam. Nah, buah-buahan yang sering saya makan itu cuma 2, pepaya dan pisang. Itu buah-buahan yang sering saya konsumsi agar menambah vitamin dalam tubuh saya. Terus selanjutnya kalian harus perbanyak meminum air putih, paling tidak 8 gelas setiap harinya, agar tubuh kalian tidak mengalami dehidrasi dan tidak mengalami kelingan atau puyeng. Jadi secara keseluruhan makanan yang sering saya konsumsi itu adalah nasi, bubur, telur, tahu, pisang, dan pepaya, kemudian air putih. Itulah makanan-makanan yang sering saya konsumsi selama proses penyembuhan saya. Saya mengalami GERD anxiety itu sudah ada 2 tahun 4 bulan.
dalam proses penyembuhan itu selama setahun. Itulah makanan-makanan yang saya konsumsi. Oke viewers, itulah tadi makanan-makanan yang bisa saya rekomendasikan untuk kalian agar dalam proses penyembuhannya bisa berjalan lancar ya. Semoga kalian semua cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali, tetap semangat dan sehat selalu. Dan apabila video saya ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share agar teman-teman yang di luar sana bisa melihat video saya juga dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Wassalam.